Kita masih pada bait kitab Syu'abul Iman yang berbunyi Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa biyawmi yafnal alamu. Wa su'abatur rabi'atu, dan cabang iman yang keempat, bi an tu'mina, dengan bahwasannya beriman, bi annal anbiya'a, bahwasannya beriman kepada para nabi, shadiquna fima akhbaru bihi anillahi ta'ala, yang benar para nabi tersebut pada apa-apa menyampaikan kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna minhum, dan bahwasannya sebagian daripada para nabi tersebut, man, orang, arsalahum, yang mengutus siapa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mereka para nabi, ilal khalqi, kepada makhluk, lihidayatihim, untuk menyampaikan hidayah kepada mereka, wa takmila ma'ashihim, dan menyempurnakan dalam urusan-urusan dunia mereka, wa ma'adihim, dan urusan-urusan akhirat mereka, wa ayyadahum, dan memberikan akan para nabi tersebut bil mu'jizati, dengan mukjizat, adallati, sebagai petunjuk, ala sidqihim, akan kebenaran kenabian para nabi tersebut. Faballagu, dan para nabi tersebut menyampaikan, anhu ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, risalatihi, akan misi-misi Allah, wa bayyanu, dan menjelaskan oleh para nabi tersebut, lil mukallafina, untuk orang-orang yang mukallaf, ma, apa-apa, umiru, yang diperintahkan, bibayanihi, dengan keterangan-keterangannya. Itu yang akan kita sampaikan pada subuh kali ini. Dari bacaan tersebut, kira-kira para jamaah sudah faham atau belum? Kalau sudah faham, kita sarapan saja. Kalau belum, kita lanjutkan. Cabang iman yang keempat ini beriman kepada para nabi, kepada para utusan Allah. Tentu para nabi, para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak. Nabinya saja menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terdapat 124.000 nabi. Hafal semua enggak itu ya? Rasulnya 113 rasul. Tetapi yang wajib kita imani dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah 25 nabi dan rasul. Ini wajib kita mengimaninya, wajib kita membenarkannya, dan kita harus tahu akan mereka semuanya. Dan kita minimal wajib menghafal nama-namanya. Kira-kira para jamaah hafal semua nama-nama nabi dan rasul. Yang 25 nih. Enggak usah dulu yang ribuan tersebut, yang ratusan tersebut, yang 25 saja jamaah sekalian. Barangkali kita menghafal anaknya artis, anaknya pejabat, gitu kan. Ini kita diwajibkan untuk mengenal, mengetahui, memahami, dan menghafal nama-nama nabi dan rasul sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai orang yang beriman kepada para malaikat Allah, sebagai orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, sebagai orang yang beriman kepada utusan-utusan Allah, dan orang yang beriman kepada utusan tersebut, kita harus mengenal dan menghafal nama-namanya.
Dulu kalau di pondok tuh kita diajarkan tuh cara menghafal nama Nabi dan Rasul yang 25 itu menggunakan kitab Aqidatul Awam. Madamun Idrisun Huduma Solewa Ibrahim Kulu Muttaba. Yang barusan berapa tuh? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Udah berapa tuh? 6. Masuk lagi bait yang berikutnya. Lutun wa Ismailun Ishakun kadza Yaqubu Yusufu wa Ayubu tada. Lut, halo, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, baru masuk Su'aib, Harun wa Musa wal Yasa Dzulkifli Daud Sulaiman Taba. Masuk Yusuf, Su'aib, Musa, Ilyasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman. Masuk lagi sampai terus Muhammad terakhir. Jangan langsung Muhammad aja, Bu. Adam, Muhammad, ya awal sama akhir doang. Ilyasa, Yunusu, Zakaria, Yasa, Isa wa Khod, Isa wa Toha, Khodimun Dagoya. Baru masuk Ilyas, Yahya, Zakaria, Ilyas tadi sudah, Isa dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para jamaah pada subuh kali ini sudah menghafal, mengenal nabi-nabi tersebut, maka nanti kita pulang ke rumah kita cek bagaimana anak-anak kita, bagaimana keluarga-keluarga kita, bagaimana tentang mereka menghafal nama-nama nabi yang harus kita ketahui dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai anak-anak kita, jangan sampai pribadi-pribadi kita, jangan sampai keluarga-keluarga kita tidak mengenal akan 25 nama Nabi dan Rasul tersebut. Diajarkan tuh, cek kita. Minimal kalau mau menggunakan syair-syair boleh. Salah satunya barusan dalam kitab Aqidatul Awam. Biar lebih gampang mereka menghafalnya menggunakan syair. Ada iramanya. Biasanya kalau orang menggunakan irama itu lebih cepat menghafalnya. Ustadz Hamim ini kalau hafal Quran nggak pakai irama nggak masuk. Ustadz Hamim ini kalau imam nggak pakai irama nggak enak. Maka menggunakan irama supaya lebih enak, supaya lebih menyentuh. Dan diajarkan oleh para guru-guru kita menggunakan kitab-kitab tersebut untuk menghafal, mengenal nama-nama 25 Nabi dan Rasul tersebut. Tapi saya yakin jamaah Masjid Agung ini semua pada menghafalnya. Karena ketuanya saja tadi hafal. Bagaimana jamaahnya gitu kan? Minimal ketuanya hafal. Nanti jamaahnya ngikut. Hafal. Mana buktinya? Ketua saya hafal, selesai katanya. Fima akhbaru bihi anillahi ta'ala. Membenarkan apa-apa yang dikabarkan oleh para nabi dan rasul tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada para nabi dan rasul tersebut, di samping mengetahuinya, di samping menghafalnya, di samping mengenalnya, juga membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh mereka ada kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada nabi, tapi mengingkari apa yang disampaikan oleh para nabi. Dan kita ini tidak hanya mengimani baginda Rasul, mengimani 25 Nabi dan Rasul.
Kalimatnya al-anbiya, para nabi. Kalau satu orang nabiyun, kalau al-anbiya, para nabi, para rasul, itu harus kita membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh mereka. Itu bagian daripada wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak sekalian, pada datangnya nabi-nabi tersebut, mereka yang mengimaninya menerima. Mereka yang mengimaninya menerima kabar darinya. Nanti ada wahyu, ada suhuf yang sudah kita sampaikan, beriman kepada kitab-kitab bawaan mereka. Pada saat para nabi tersebut menyampaikan risalahnya, menyampaikan misinya, menyampaikan tujuannya, ada kabar yang disampaikan oleh mereka, ini dari Allah, kita harus mengimaninya. Kita lihat bagaimana pada zaman baginda Rasul saja ada kabar tentang Isra Mi'rajnya baginda Rasul dari Makkah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha. Rasulullah menceritakan itu kepada kaum muslimin di Makkatul Mukarramah. Pada saat itu ada yang mereka yang menolaknya. Gila apa ente mat, kata orang. Masa iya sih ente bisa berjalan secepat itu? Enggak mungkin, enggak masuk logika. Banyak orang yang menuduh Nabi Muhammad sudah gila. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempercayainya, dan yang pertama kali mempercayai itu adalah Sayyiduna Abu Bakar, maka dikasih nama As-Siddiq. Sekarang juga ada orang yang enggak percaya menggunakan logika. Itu mah mimpi tuh. Itu mah ngayal. Tuh kaum-kaum orientalis, mereka yang tidak mengimani apa yang keluar dari lisannya baginda Rasul. Padahal orang yang beriman kepada baginda Rasul, beriman kepada nabi-nabi yang lain, mempercayai kabar yang disampaikan oleh mereka kalau itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Isa, maka Nabi Isa menyampaikan kepada kaumnya berupa kitab Injil, ya harus dipercayai oleh umatnya. Kalau mengingkarinya, mereka bukan orang yang beriman. Begitupun Nabi Ibrahim, begitupun Nabi Musa, begitupun nabi-nabi yang lain. Begitu mereka menyampaikan kepada umatnya, umatnya tersebut yang mengimaninya harus mempercayainya, itu kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat ini kita tidak hanya mengimani baginda Rasul, tidak hanya mengimani Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi yang 25 Nabi dan Rasul tersebut, hatta Isa alaihissalam, kita harus mengimaninya sebagai utusan Allah, bukan sebagai anak Allah, bukan sebagai anak Tuhan. Ini akidah kita, mengimaninya sebagai utusan Allah, sebagai utusan Allah. Dan kabar dari mereka harus kita juga mengimaninya dan mempercayainya. Wa anna minhum man arsalahum ilal khalqi lihidayatihim. Dan ada sebagian daripada nabi-nabi tersebut, orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilal khalqi, kepada makhluk, lihidayatihim, untuk memberikan petunjuk kepada mereka, kepada manusia. Di antara nabi-nabi tersebut ada rasulnya, makanya nabi dan rasul. Apa perbedaannya? Menurut ulama, kalau nabi belum tentu rasul. Kalau rasul sudah pasti nabi. Di antara nabi-nabi tersebut ada yang mendapatkan wahyu buat pribadinya, tapi tidak untuk umatnya.
Tapi ada di antara mereka yang mendapatkan amanat, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan harus ilal khalqi lihidayatihim, untuk manusia agar mereka mendapatkan petunjuk bagaimana untuk selalu berbuat beribadah secara sosial dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala-nya. Ada di antara mereka yang demikian, maka mereka itu mengajak orang untuk masuk ke dalam agama yang para nabi tersebut anut. Mereka datang ke umat menyatakan dirinya, aku ini utusan Allah, aku membawa ini, aku menyampaikan ini, menyampaikan risalah dari Allah, menyampaikan firman Allah, mengajak umatnya untuk mengimaninya. Karena yang namanya para nabi dan para rasul itu, yang sebagian di antara mereka para rasulnya menyampaikan kepada umat, ada umat yang menolaknya dan ada umat yang mengikutinya atas petunjuk-petunjuknya. Kita lihat bagaimana Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, berdakwah kepada umatnya, Masya Allah, yang menghalangi dakwanya, yang tidak menerimanya bukan lagi orang-orang jauh, bahkan keluarganya juga ada yang menolaknya. Tantangannya luar biasa begitu para nabi menyampaikan dakwah kepada umatnya. Kita lihat bagaimana Nabi Nuh, Masya Allah, Nabi Nuh, seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan lagi orang-orang jauh yang menolaknya, anak kandungnya sendiri saja tidak mau mengikutinya. Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat perahu di tengah kota, disuruh bikin perahu oleh Allah. Nabi Nuh, kira-kira kalau ada orang nih Pak, di samping masjid ini ada yang bikin perahu, kita anggap orang apa itu ya? Di tengah kota diperintahkan oleh Allah, Nabi Nuh bikin perahu. Kata orang, lah Nuh udah mulai gila nih. Nah di kota bukannya bangunan yang tinggi, malah perahu. Tapi itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang banjir besar, bukan lagi tsunami, bunami. Banjir besar melanda kota tersebut. Akhirnya yang mengikuti perahunya Nabi Nuh bukan hanya manusia, tapi binatang-binatang yang lain ikut ke atas perahunya Nabi Nuh. Hatta anjing sekalipun ikut di atas perahunya Nabi Nuh. Anaknya yang bernama Kan'an diajak, dia tidak mau, malah bikin perahu baru, berbeda sama ayahnya, bikin partai baru, masuk kelompok politik yang lain. Kan'an bukan yang sekarang. Ya bunayya rakab ma'ana, wahai anakku, ayo ikut bersama saya. Sa'awi ila jabali yu'simuni minal ma', dia malah menuju bukit yang tinggi. Tuh, yang menolak dakwahnya, di mana Nabi Nuh ini diajarkan untuk menyampaikan kepada umatnya hidayah, petunjuk, malah anaknya yang durhaka, anaknya nggak mau ngikut. Jadi ada yang menerimanya, ada yang menolaknya. Wah, ini sejarah-sejarah para nabi dan para rasul yang harus kita ketahui agar kita mengambil pelajaran daripada kisah-kisah mereka. Singkat-singkat, lihat Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah menghadapi orang besar, raja, diraja. Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung mereka, berhala-berhala mereka. Nabi Ibrahim menyisakan satu berhala. Nabi Ibrahim dipanggil, disidang.
oleh para pembesar. Ditanya, him. Nah, kalau orang kan manggil Nabi asal aja him gitu. Kalau kita kan manggil Nabi ada sopan santunnya. Jangan kata kepada Nabi, kita mah kepada ketua DKM saja, hei Pak Ketua, ada sopan santunnya. Lah orang yang anti Nabi kan him. Kenapa? Itu Tuhan kami, siapa yang ngancurin? Kata Nabi Ibrahim, tanya saja sama patung yang besar itu. Him, gila apa ente? Kok yang nggak bisa ngomong itu disuruh nanya? Kata Nabi Ibrahim begitu. Kata raja-raja itu begitu. Nabi Ibrahim nimpalin lagi, yang lebih gila ente kali. Udah tahu nggak bisa ngomong dijadikan Tuhan. Nabi Ibrahim tersebut menyampaikan hidayah, cara dakwanya luar biasa, mengajak orang untuk mengimani Allah, mengimani dirinya sebagai utusan Allah. Dengan logika yang luar biasa jemaah sekalian. Dan yang luar biasa adalah Nabi Ibrahim ditangkap, dijadikan sebagai dai yang keras, bukan lagi di penjara Pak, dibakar hidup-hidup. Tapi Nabi Ibrahim kan punya wiridan yang empuh. Di dalam kobaran api Nabi Ibrahim tersebut mengamalkan wiridan hasbunallah wa ni'mal wakil, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api dingin kamu, selamatkan Nabi Ibrahim. Hancur kayu-kayu, berkobar api. Begitu api padam, Nabi Ibrahim keluar dari api tersebut, enggak sedikit pun yang lecet, enggak sedikit pun yang terbakar. Ini amalan luar biasa. Hasbunallah wa ni'mal. Nanti boleh dijajal Pak wiridan ini. Nanti apabila ada gedung di samping kebakaran, enggak usah manggil pemadam kebakaran. Bid'ah, zaman Nabi enggak ada. Masuk aja sambil baca. Awalnya masih fase hasbunallah wa ni'mal wakil, lama-lama has. Enggak ada lagi suaranya. Masuk koran, masuk TV. Innalillah, telah meninggal ketua DKM masjid. Contoh ini. Lihat juga bagaimana perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengajarkan umatnya untuk mengimani Allah, mengimani dirinya, masuk ke dalam agama yang dianut oleh Nabi Musa, yakni agama Islam. Yang dihadapi bukan lagi orang-orang biasa, tapi para pembesar dekat dengan dukun-dukunnya, tukang santet, ahli ular. Bayangin Pak, ahli ular yang dihadapi. Fir'aun yang dihadapi, yang Fir'aun ini kejahatannya di atas kejahatan yang luar biasa, bahkan mengaku diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Tapi Nabi Musa dengan kelembutannya mendatangi Fir'aun tersebut dengan kalimat-kalimat yang indah, kalimat yang sopan, bukan kalimat yang menyerangnya, bukan kalimat yang keras, bukan kalimat yang menyakitinya, tapi kalimat yang sopan. Karena menghadapi para pembesar tidak dengan kasarnya, tapi dengan sopan santunnya. Dan yang luar biasa Pak, Allah menyuruh Nabi Musa ini menundukkan Fir'aun tersebut cukup dengan patahan kayu. Orang bilang sekarang tongkat. Coba tongkat, enggak butuh yang besar-besar, patahan kayu Pak. Kalau patahan kayu kan biasanya sudah di pinggir jalan jatuh, diambil sama Nabi Musa. Nabi Musa, kata Allah,
Itu tongkatmu lemparkan saja. Nabi Musa melempar tongkatnya, nggak banyak ngomong. Kita kan suka ngomong, protes. Nabi Musa begitu berdakwah menghadapi Firaun, itu Firaun menggunakan bala tentara dari tukang santet. Itu tukang santetnya mengeluarkan ular-ularnya, ularnya banyak. Bukan ular-ularan ini, ular yang luar biasa. Dan Nabi Musa menggunakan tongkatnya, kata Allah, lemparkan tongkatmu, dilemparkan sama Nabi Musa, itu tongkat jadi ular. Ini bukan sembarangan sulap, bukan. Beda sama yang di pasar-pasar. Ada sulapnya, sampai ada wah luar biasa. Tapi ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan begitu Nabi Musa menyampaikan hal tersebut, Nabi Musa dituduh, Nabi Musa main sihir nih. Padahal itu bukan. Setelah ularnya Nabi Musa dari tongkat tersebut melumat ular-ular tukang santet, ular-ularnya mereka habis, dan tukang santetnya beriman kepada Allah, mengikuti Nabi Musanya. Itu ular dipegang sama Nabi Musa jadi tongkat lagi. Hebat ini tongkat, hebat ini kayu, Pak. Nabi Musa dikejar sama Firaun, di hadapannya ada laut besar. Kata Allah, pukulkan tongkatmu di laut, dipukulkan jadi tol laut, Pak. Ternyata istilah tol laut bukan hanya zaman sekarang, jadi tol laut. Jalan Nabi Musa dengan pasukannya. Udah sampai di ujungnya, gimana lagi ya Allah? Pukulkan lagi tongkatmu, tol laut hilang lagi, udah hanyut Firaun. Ini tongkat luar biasa ini, Pak. Itu cara Nabi Musa berdakwah. Begitupun nabi-nabi yang lain. Maka kalimat yang dalam kitab ini adalah wa anna minhum man arsalhum ilal khalqi lihidayatihim, untuk memberikan hidayah kepada umatnya. Ada yang menerimanya dan ada yang menolaknya. Sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdakwah, menyampaikan kepada umatnya. Ada yang menerimanya, juga ada yang menolaknya. Yang menerimanya di hadapannya baginda Rasul, yang mengingkarinya juga di hadapannya langsung. Yang menerimanya jauh zamannya dari baginda Rasul, yang menolaknya juga jauh juga zamannya dari baginda Rasul. Itu akan ada semua. Yang menerima itulah yang selamat, yang menolak itulah yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang luar biasa, Pak, baginda Rasul yang menolaknya bukan lagi orang jauh, ada di antara keluarganya, ya pamannya. Sampai-sampai turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita mah cuman menyampaikan doa. Dakwah mah jangan ada pemaksaan, sampaikan saja. Hidayah mah urusan Allah. Saya singkat, wa takmili ma'asihim wa ma'adihim. Para nabi dan rasul tersebut juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan urusan dunia mereka dan urusan akhirat mereka. Yang diajarkan oleh para nabi tentu dalam urusan dunia dan juga urusan akhirat. Wah, ini hebatnya. Terkadang kalau orang yang bukan nabi dan rasul, jangkauan akhiratnya belum sampai. Ada orang yang pakar dalam hal dunianya, yang pakar dalam hal ekonomi, yang pakar dalam hal politik, pakar dalam hal keamanan, pakar dalam hal ilmu dunia, tapi tidak pakar dalam urusan akhirat. Tapi para nabi dan rasul ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bagaimana mengurus urusan dunia dan bagaimana menyiapkan urusan kita menuju akhirat nanti. Dalam urusan dunia, kalau kita buka Al-Quran, apa sih yang enggak dibicarakan dalam Al-Quran?
Semua dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bicara angka dalam Al-Qur'an, bicara angka. Kalau ada orang yang bicara fisika kimia, dalam Al-Qur'an dibicarakan tentang fisika kimia, tentang atom dan lain sebagainya. Kalau ada orang yang bicara ahli biologi, Al-Qur'an juga membicarakan masalah biologi. Itu dalam urusan dunia. Kalau ada orang bicara tentang politik, sosial, Al-Quran juga membicarakan tentang politik dan sosial. Itu dalam urusan-urusan dunia. Dan lebih jelasnya lagi adalah sampai pada urusan-urusan akhirat, bagaimana agar kita diselamatkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi-nabi yang lain. Wa ayyadahum bil mu'jizati dallati ala sidqihim, dan para nabi-nabi tersebut terdapat mukjizat yang menunjukkan akan kebenaran para nabi tersebut. Para nabi tersebut, jemaah sekalian, pada saat berdakwahnya menghadapi tantangan zaman masing-masing, maka akan ada mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan akan kebenaran nabi dan rasul tersebut. Kita bicara mukjizatnya para nabi untuk melengkapinya. Lihat bagaimana Nabi Nuh membuat perahu, itu mukjizatnya. Menyelamatkan makhluk di tengah kota. Menyelamatkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan perahunya. Itu ada cerita daripada kiai-kiai saya, Pak. Itu kenapa sampai sekarang semut itu kalau berjalan masih menyapa, kalau berpapasan tuh nyapa. Itu ada kisahnya menurut kiai-kiai saya. Ada kisahnya itu. Itu kisahnya, itu semut, anjing, gajah dan lain sebagainya naik ke atas perahunya Nabi Nuh. Nabi Nuh punya kebijakan karena perjalanan jauh, bahwa di perahu ini tidak boleh ada yang berhubungan badan, nggak boleh ada yang berkembang biak. Kalau berkembang biak nanti perahunya tenggelam. Bagaimana? Copot kemaluannya. Akhirnya semut, gajah, anjing semua copot kemaluannya, Pak. Taruh di laci. Cerita kiai saya begitu. Taruh di laci. Sudah bertahun-tahun di dalam laut, begitu sampai di tepian, itu namanya sudah lama. Satu persatu mencari kemaluannya, ditaruh kembali. Yang nggak kebagian semut. Lah punya gua kemana ya, katanya. Makanya sampai sekarang semut kalau berjalan papasan. Punya lo udah ketemu apa belum? Belum. Nah gitu kalimatnya tuh, Pak. Makanya papasan begitu. Punya lo mana? Nggak tahu kemana, jatuh kali di laut gitu. Percaya nggak percaya, ini mah cerita kiai. Nggak percaya nggak apa-apa, percaya monggo. Tapi sekarang bapak-bapak tahu nggak kenapa masih berpapasan begitu? Nggak tahu kan? Minimal dalilnya ini dulu. Dan yang luar biasa, Pak, mukjizat tersebut untuk menjawab tantangan yang dimiliki oleh musuh-musuh Nabi tersebut. Mukjizatnya Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api dengan baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Mukjizatnya Nabi Musa, tongkat menjadi ular. Mukjizatnya Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Tapi semua itu atas izin Allah. Mukjizatnya Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan semut, bisa berbicara dengan burung-burung, bisa berbicara dengan makhluk-makhluk dari kalangan jin. Istilahnya
Nabi Sulaiman ini punya pasukan dari angkatan laut, angkatan darat, dan angkatan udara. Pasukan dari angkatan lautnya adalah jin, dari angkatan udaranya adalah burung, dari angkatan daratnya adalah semut. Itu hebatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan Nabi Sulaiman mampu menundukkan Ratu Bilqis. Oh, hebat ini ilmunya. Ratu, Pak, bukan lagi ratu kecantikan. Di atas ratu kecantikan ini, dengan segala yang luar biasa, tapi itu dibantuin sama burung, Pak. Dibantuin sama burung. Disampaikan surat dari Nabi Sulaiman oleh burung. Innahum min Sulaiman wa innahum bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa atuni muslimin. Bergemetar tuh. Gemetar tuh si ratu. Mau ratu kecantikan, mau ratu kekayaan, ada semua sama Ratu Bilqis. Kita menyaksikan bagaimana mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Tantangannya menghidupkan yang telah mati. Bayangin aja, Masya Allah, yang sudah mati pada dihidupin. Orang-orang yang buta disembuhkan matanya. Itu mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mukjizat-mukjizat tersebut, kalimatnya dalam kitab ini adallati ala sidqihim, untuk menunjukkan akan kebenaran para nabi-nabi tersebut. Dan mukjizat baginda Rasul adalah Al-Quran, yang bergunanya bukan hanya pada saat datangnya baginda Rasul, yang manfaatnya bukan hanya pada hidupnya baginda Rasul, tapi sampai akhir zaman akan berlaku, tidak berubah kalimatnya, tidak berubah hurufnya, dari dulu sampai akhir zaman, ya begini keadaannya. Itulah mukjizatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Pak, percaya enggak bahwa mukjizat nabi-nabi terdahulu itu buat umat baginda Rasul enggak menjadi mukjizat lagi, Pak? Kalau mukjizatnya Nabi Nuh bisa bikin perahu yang ngambang di atas laut, tapi umatnya baginda Rasul bisa bikin perahu yang berada di dalam. Hebatan mana tuh? Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa dengan tongkatnya bisa mengeluarkan 12 mata air, tapi umat baginda Rasul dengan jet pumpnya, dengan ngebornya, bukan lagi 12 mata air, Pak, ribuan jet pump di mana-mana di dunia ini. Hebatan mana, Pak? Ya, tongkat Nabi Musa atau tongkat umat Nabi Muhammad? Ayo. Kalau Nabi Sulaiman bisa dengan kecepatan angin dia berjalannya, itu mukjizatnya. Tapi umat baginda Rasul saat ini, bagaimana kecepatan pesawat yang luar biasa. Kalau Nabi Sulaiman sendiri berjalan dengan kecepatan angin, tapi umat baginda Rasul bukan sendiri, tapi rombongan Habibi bikin pesawat. Hebatan Habibi atau hebatan Nabi Sulaiman ini. Coba lihat, Pak. Kalau Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar api, tapi umat baginda Rasul ini, jemaah sekalian, bukan lagi dimempan dibakar api, Pak, tapi ngisap api. Coba ngisap rokok. Coba naiknya kereta api, minumnya kopil kapal api, semua umat Nabi Muhammad ini. Nah, mukjizat Nabi terdahulu ini, Pak, buat umat baginda Rasul ini ada semua. Kalau Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan burung, Pak, ibu-ibu lebih ahli bicara dengan burung. Ibu-ibu tuh tahu kapan burung mau bangun, bahkan mampu menghidupkan burung yang sedang tidur. Bukan ibu-ibu di sini, tapi apalagi di pasar-pasar pramuka tuh, orang-orang bisa main burung, Pak. Ada orang yang bisa ngadu burung.
Bahkan ada memahami kicauan burung. Masya Allah. Burung dara dilempar, bisa datang lagi dipanggilnya. Mukjizat nabi-nabi tersebut berlaku pada zamannya untuk menjawab tantangan dakwah, menghadapi orang-orang, membenarkan bagaimana akan kenabiannya. Tapi buat umat baginda Rasul, seakan-akan itu bukan lagi sebuah mukjizat, karena yang zaman lalu ada saat ini dan ada pelaku-pelakunya. Kelanjutan dalam kitab ini bagaimana para rasul dan para nabi tersebut wa ballaghu anhu ta'ala risalati, mereka menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala akan misinya Allah. Para nabi dan rasul tersebut di antara tujuannya, di antara tugasnya adalah menyampaikan visi misinya Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur alam ini, mengatur bumi ini. Karena para nabi dan rasul tersebut merupakan mandataris Allah, wakil Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim tuh ada kalimat dalam Al-Qur'an, inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, saya menjadikan kamu sebagai imam buat manusia di muka bumi. Sementara dalam ayat yang lain untuk Nabi Adam alaihissalam disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah fil ardi, sebagai pemimpin di bumi. Nah, para nabi dan para rasul tersebut membawa itu semua. Visi misinya Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur alam ini dan mengatur isi alam ini menggunakan risalah yang dibawa oleh mereka berupa kitab-kitab dan suhuf-suhuf yang sudah kita sampaikan pada cabang iman yang ketiga. Wa bayyanu lil mukallafina ma umiru bibayanihi. Dan para nabi dan para rasul tersebut menyampaikan kepada orang-orang yang mukallaf terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh mereka kepada para manusia. Jadi para nabi dan para rasul tersebut menyampaikan syariat Allah terhadap buat orang-orang yang mukallaf. Orang-orang yang mukallaf itu orang-orang yang sudah terbebani untuk menjalankan syariat Allah. Kalau dalam fikihnya adalah laki-laki saat dia balik umurnya 15 tahun dengan tanda mimpi basah. Bukan disidamin sama emaknya suruh bangun sholat subuh, tapi memang mimpi basah istilah orang. Itu pertanda saat mukallafnya, saat baliknya. Sementara perempuan pada umur 9 tahun saat haidnya, datang bulannya. Itu kalau perbedaannya 15 tahun 9 bulan, berapa tuh? Berarti 6 tahun. Dan orang bilang pasangan yang ideal itu adalah suami dan istri itu yang perbedaannya 6 tahun minimal. Lebih boleh. Kalau laki-laki 15, kalau perempuan 9 tahun. Kalau laki-laki 25, kalau perempuan 19. Jangan sama-sama 25, Pak. Itu indahnya fikih mengajarkan tuh. Syariat-syariat tersebut, para nabi-nabi tersebut ada syariat-syariat yang mereka bawa. Semua punya syariat, disampaikan kepada mukallafnya. Disampaikan kepada umatnya, kalian sudah balik, kalian harus menjalankan perintah Allah. Yang menjalankan perintah dapat pahala, meninggalkannya dapat dosa. Itu semua para nabi menyampaikannya. Mereka sholat, tapi sholat dengan cara mereka. Mereka puasa, tapi puasa dengan cara mereka. Dan kita umat baginda Rasul ini diperintahkan ada syariatnya, ada hajinya, ada zakatnya, ada sholatnya, ada puasanya, ada syariat-syariat yang lain. Semua itu disampaikan
oleh para nabi dan para rasul tiap-tiap umatnya, dan kita adalah mendapatkannya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita mengimani para nabi dan para rasul. Yang kita imani bukan hanya baginda rasul, tapi 25 nabi dan rasul wajib kita imani.